Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Manuel Tama dengan NIM 2024 1010 3091. Di sini saya akan membahas tugas struktur data mengenai queue and stack dengan menggunakan VS Code. Jadi yang pertama itu soalnya membuat program membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Yang kedua, membuat program pengecekan palindrom dengan bantuan satu stack dan satu queue. Yang ketiga, mengimplementasikan stack menggunakan bantuan dua queue. Langsung ke soal pertama, itu membalik kondisi satu namanya string ke dalam menjadi lawannya gitu. Di sini yang pertama itu kita punya kelas stack di mana ada 4 fungsi di dalamnya. Yang pertama itu fungsi penyimpanan. Jadi fungsi penyimpanan ini list dimasukkan ke dalam satu keranjang bernama self.stack. Lalu di yang fungsi kedua itu ada fungsi push untuk masukkan item. Di sini self.item itu parameternya ada 2. Di sini setiap masukin item baru akan ditaruh di indeks ke 0 di dalam penyimpanan gitu. Jadi kita pakai stack insert. Jadi kita pakai insert nggak pakai pen. Kalau pakai pen itu dia akan memasukkan item baru di setelah item yang sudah ada. Jadi kalau di sini kosong, dia akan masukkan item pertama ke indeks ke 0, setelah itu ke indeks ke 1, ke 2, dan seterusnya. Kalau ini selalu masukkan indeks ke 0 gitu, itemnya selalu dimasukin ke indeks ke 0. Yang ketiga itu fungsi pop untuk menghapus data. Jadi ada 2 kemungkinan jika panjang dari si penyimpanan itu 0 atau tidak ada data, maka di return itu 0. Kalau itu lebih besar dari 0, maka dia akan memanggil variabel baru untuk menghapus satu data yang terakhir ditambahkan. Lalu return remove. Yang keempat itu fungsi menampilkan. Jadi di sini saya buat ada 2, menampilkan data awal yang dimasukkan atau variabel awal yang dimasukkan, lalu fungsi untuk membalik variabel tersebut, bukan variabel, string tersebut. Kita jalankan. Nah, di sini itu ada kita masukkan pertama itu kan rusak. Nah, rusak ini kita masukin R-nya itu duluan, terus ditaruh di belakang lalu U. Jadi di dalam stack ini, di dalam list ini ada berisi U dan R. R itu di paling belakang. Lalu dimasukin lagi S. Jadi ada S, U, dan R. Lalu dimasukin lagi A. Dan seterusnya sampai K. Lalu membentuk kata kasur. Nah, kalau udah dibalik kayak gini, itu akan jadi rusak gitu. Dia akan menjadi rusak tulisannya tetap. Nah, lalu tugas yang kedua itu membuat satu program isi palindrom atau bukannya gitu. Sini kita ada memanggil fungsi kelas sama kayak tadi. Kita pakai kelas tag, lalu dalamnya ada fungsi penyimpanan, fungsi memasukkan item baru, fungsi mengambil data semuanya untuk menampilkan semua data. Lalu ada juga kelas yang baru nih, kelas queue, sama ada fungsi penyimpanan, fungsi memasukkan. Di sini kita memakai fungsi append karena kita mau di kelas queue ini setiap item yang ditambahkan itu dimasukkan ke indeks setelahnya gitu. Lalu ada fungsi pick out atau menampilkan data semuanya. Lalu di luar kelas itu kita punya fungsi palindrom di mana parameternya string yang akan kita inputkan di sini. Lalu kita implementasikan dulu variabel dari setiap kelas. Setelah sudah diimplementasikan, lalu masukkan data string ke dalam fungsi class tag.push. Jadi masukkan data ke penyimpanan push ini sama penyimpanan si queue ini juga. Lalu ada sistem pengecekan if else. Nah, yang pertama ini pengecekannya jika penampilan data dari
penyimpanan stack dan penyimpanan queue itu sama, maka yang dihasilkan itu di print, perintahnya itu palindrome. Jika tidak sama, yang di print itu bukan palindrome. Coba kita jalankan ya. Jika kita jalankan, masukkan. Nah, ini. Kalau kita masukin kasur rusak, maka dia akan menjadi palindrome. Karena kalau dibaca dari belakang pun, hasilnya akan tetap kasur rusak. Gitu. Tugas yang ketiga itu mengimplementasikan stack menggunakan 2 queue. Oke, tadi kita panggil kelas queue, fungsinya penyimpanan, masukkan item baru, menghapus, menampilkan satu data di dalamnya, menampilkan seluruh data, sama menghitung panjang data. Panjang data ini kita pakai len, karena kita menggunakan penyimpanan list. Lalu, di implementasikan ini, kita panggil kelas tag, fungsinya ini kita panggil fungsi penyimpanan. Di sini penyimpanan itu ada 2, key dan key 2. Di mana fungsinya ini nanti akan dipakai, penyimpanan 2 ini kepake banget buat dimasukkan data, fungsi masukkan data. Jadi ada 2 nih, if dan else. Jadi kalau yang else-nya dulu, kalau dia lebih besar dari 0, maka item itu akan dimasukkan ke dalam penyimpanan pertama. Lalu kalau dia lebih besar dari 0, masuk ke while. While-nya ini jika panjang data dari penyimpanan pertama ini lebih besar dari 0, maka si data pertama, item pertama dari queue ini, item pertama dari queue ini akan dihapus dan dimasukkan ke penyimpanan kedua. Begitupun sebaliknya di while yang kedua. Ini self ini fungsinya itu dari lawannya dari while. Jadi kalau si penyimpanan pertama ini sudah sama dengan 0, maka yang dilakukan adalah menyimpan item ke dalam penyimpanan pertama. Untuk while yang kedua ini sama yang seperti yang pertama, cuma membalik penyimpanan kedua dan penyimpanan ke satu. Gitu. Lalu masuk ke fungsi pop. Fungsi pop di sini untuk menghapus data, sama seperti yang awal tadi. Lalu ada fungsi menampilkan semuanya. Coba kalau kita jalankan, nih kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan itu hasilnya data yang dimasukkan pertama akan ditaruh paling akhir, sama seperti stack yang ini kan. Data yang dimasukkan pertama akan ditaruh di paling akhir. Nih, coba ya. Ini kan juga data paling pertama dimasukkan ke paling akhir kan. Nih, data pertama dimasukkan ke paling akhir. Tuh, jadi yang tadinya rusak malah menjadi kasur di list, ya kan. Sama seperti yang ini. Karena pada dasarnya itu, fungsi dari stack ini untuk kayak menyusun menara dari bongkahan batu-batu. Jadi batu yang paling besar dimasukkan pertama itu ditaruh paling bawah, lalu paling atas, di atasnya dimasukkan lagi batu, atasnya dimasukkan lagi batu. Lalu kalau untuk mengambil batu paling bawah, tidak bisa langsung diambil paling bawah, harus diambil dari atas dulu satu-satu sampai batunya ke paling bawah. Nah, kalau Q berbeda, jadi dia disusun menjejer. Menjejer itu maksudnya kalau dia masukkan satu batu yang pertama, terus masukkan satu batu yang kedua dan ketiga, itu akan ada di sebelah-sebelahnya. Jadi nggak ke atas dia fungsinya. Jadi apapun yang dimasukkan, dia akan selalu yang pertama dimasukkan akan menjadi pertama, yang kedua dimasukkan akan menjadi kedua, yang ketiga dimasukkan akan menjadi yang ketiga, gitu. Coba kita lihat bedanya. Kalau di sini kan tadi, nah kalau di sini kan 432. Coba kalau kita buat begini. Yang pertama itu data dari stack, yang kedua dari data dari NQ. Nah, bisa kelihatan bedanya kan? Ini masukkan pertama akan tetap pertama, yang kedua akan tetap kedua, yang ketiga akan tetap ketiga. Nah, lalu di sini kita hapus lagi. Kita jalankan fungsi pop. Lalu untuk yang pertama ini kan sebelum di pop itu hasilnya 432. Kalau kita pop, yang akan hilang itu 4-nya. Nah, itu 32. Seperti itu.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.